Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Meta Bara Brutu, SEMM, sebagai dosen penguji sidang PKL saya pada hari ini. Saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Tetiara Trisnawan dengan NIM 1710623 078 dari program studi S1 Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk memaparkan hasil laporan PKL saya yang berjalan kurang lebih selama 4 bulan di PT Shell Saukia Budiman pada divisi sosial media spesialis. Untuk latar belakang sendiri, perkembangan teknologi digital dan internet mengubah aktivitas pemasaran dan juga komunikasi bisnis, di mana tingginya penggunaan media sosial di Indonesia menjadikan sarana penting untuk membangun branding, meningkatkan visibilitas, interaksi audiens, dan memperluas jangkauan pasar. Nah, hal inilah yang menyebabkan profesi sosial media spesialis sangat dibutuhkan untuk menyusun strategi konten dan meningkatkan engagement. Saya sendiri memilih PT Shella Sokia Budiman karena perusahaannya aktif untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk mengimplementasikan ilmu mata kuliah di digital marketing ke dalam praktik kerja nyata di industri. Tujuan PKL sendiri yaitu untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung dalam lingkungan profesional, khususnya di bidang sosial media spesialis dan digital marketing. Yang kedua, untuk mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik kerja di perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan media sosial, mulai dari pembuatan konten, penyusunan strategi, copywriting, hingga analisis performa media sosial. Yang keempat, mengembangkan kemampuan komunikasi, kreativitas, kerja sama tim, disiplin, dan tanggung jawab sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada manfaat PKL sendiri untuk saya pribadi sebagai mahasiswa. Manfaatnya memperoleh pengalaman kerja nyata di bidang sosial media spesialis dan memahami proses kerja profesional di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan digital marketing seperti pembuatan konten, strategi media sosial, copywriting, dan juga analisis engagement. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan komunikasi, kreativitas, kerja sama tim, serta manajemen waktu di lingkungan kerja. Yang keempat, memperoleh wawasan dan persiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja. Sedangkan untuk perusahaan sendiri, yaitu untuk membantu perusahaan dalam pengelolaan media sosial dan aktivitas digital marketing, termasuk pembuatan konten, copywriting, dan juga monitoring engagement. Lalu yang kedua, memberikan ide serta inovasi dalam pengembangan konten yang menarik dan sesuai dengan tren digital. Yang terakhir, mendukung peningkatan interaksi dengan audiens serta memperkuat kerjasama antara perusahaan dan institusi pendidikan. Untuk metode pelaksanaan PKL sendiri, saya bagi menjadi 3 runtun. Yang pertama di tahap observasi, yaitu dilaksanakan pada semester ini, yaitu semester 6, di mana saya mengikuti proses rekrutmen resmi berupa pengiriman berkas lamaran via email pada 3 Februari 2026, dilanjut dengan wawancara kepada tim HR pada 5 Februari 2026 dan dinyatakan untuk diterima. Yang kedua, di tahap partisipasi, yaitu saya sendiri terlibat secara langsung dan aktif dalam operasional kerja harian pengelolaan media sosial perusahaan seperti penyusunan ide konten, pembuatan copywriting, publikasi, dan memantau interaksi akun. Yang terakhir, di tahap evaluasi, saya melakukan penilaian dan juga review berkala selama pelaksanaan PKL melalui arahan, masukan, dan juga evaluasi langsung dari pembimbing lapangan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan juga sikap profesional. Berikut adalah bukti dari CV yang telah saya kirim. Nah, untuk profil perusahaan sendiri, SS Group, biasa disebut SS Group, adalah perusahaan kecantikan, fashion, dan juga perawatan pribadi yang didirikan pada tahun 2019 dan aktif menggunakan platform media sosial dan juga platform digital hingga sempat meraih GMV lebih dari 1 juta USD via TikTok Shop pada tahun 2023. Dari unit usaha SS Group sendiri, sebenarnya di awal tuh ada SS Fashion, lalu ada SS Skin menjual skincare dan juga SS Your Makeup menjual beberapa makeup jenis makeup. Namun untuk di uh, beberapa bulan ke depan mungkin akan launch SS Perfume, yaitu produk wangian eksklusif yang
menghadirkan aroma premium dan juga tahan lama untuk melengkapi variasi produk personal care konsumen. Berikut adalah visi dan juga misi dari perusahaan. Visinya sendiri adalah menjadi perusahaan terdepan dalam industri fashion dan kecantikan dengan menghadirkan produk yang berkualitas, inovatif, dan bernilai tambah bagi masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Misinya yang pertama menghasilkan produk berkualitas premium dengan memanfaatkan bahan baku terbaik dan proses produksi yang terstandarisasi. Dua, melakukan inovasi dan pengembangan produk secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas serta memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang optimal dan profesional untuk menciptakan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Yang keempat, membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap perkembangan industri kecantikan dan fashion di Indonesia. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar. Untuk pelaksanaan PKL-nya sendiri, durasi PKL yang saya jalani yaitu 6 Februari sampai 7 Juni 2026. Untuk alamat perusahaannya sendiri yaitu berada di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Untuk jam operasionalnya yaitu dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat di jam 10 sampai 6 sore. Nah, untuk pelaksanaan dari pekerjaan ini itu dilaksanakan secara WFO atau work from office. Untuk sistem kerja sendiri, khususnya di divisi saya menggunakan aplikasi tracker pekerjaan harian untuk mencatat aktivitas, mengatur pembagian tugas, memantau progres, memastikan ketepatan deadline, dan juga transparansi koordinasi kinerja antar anggota tim. Berikut adalah contoh dari spreadsheet untuk tracker pekerjaan harian. Untuk job desk yang selama ini saya lakukan, yaitu yang pertama perancangan content planning, yaitu dengan melakukan riset tren media sosial, kebutuhan pasar, dan momen hari besar untuk menyusun rencana, tema, dan jadwal upload konten bulanan sebagai acuan untuk tim produksi dan juga tim editing. Lalu, uh, untuk upload konten, itu melakukan kurasi atau pengecekan akhir visual teks konten, menyusun copywriting caption, hashtag, dan juga mempublikasikan secara tepat waktu di jam optimal traffic. Biasanya untuk upload konten itu saya ada di pukul 1 siang. Untuk yang ketiga, monitoring tag konten, yaitu dengan mendampingi mengarahkan talent di lapangan dan juga berkoordinasi dengan tim produksi foto atau video agar proses pengambilan visual berjalan selaras dengan briefing di konsep awal. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu menganalisis metrik data performa konten yang telah dipublikasi melalui fitur internal insight sebagai rujukan perbaikan strategi konten untuk kedepannya. Nah, untuk hasilnya sendiri, di sini itu berdurasi untuk periode 15 Mei sampai 13 Juni 2026, meraih 2.602.174 tayangan, yang artinya naik sebesar 37,4% dari periode sebelumnya. Untuk total jangkauan akunnya menyentuh angka 358.835 akun. Untuk demografi audiensnya 66,5% berasal dari followers lama dan 33,5% berasal dari non-followers, yang artinya keberhasilan untuk menjangkau pasar baru. Untuk format kontennya, format Reels mendominasi performa dengan 61,9%, juga untuk story sebesar 25,4%, dan untuk postingan feed sebesar 11,8%. Berikut adalah kendala dan solusi yang saya alami selama melakukan PKL. Yang pertama, kesulitan untuk memperoleh informasi promo atau peluncuran produk baru secara cepat dari divisi lain, karena saya membutuhkan informasi promo khususnya dari tim e-commerce dan juga info untuk peluncuran produk baru agar saya bisa memasukkannya di konten planner. Namun saya kesulitan untuk memperoleh informasinya. Jadi solusi dari kendala tersebut adalah dengan saya membangun komunikasi inter divisi secara proaktif dan juga melakukan follow up berkala ke tim marketing dan juga sales.
Yang kedua adalah keterbatasan fasilitas, properti, dan juga variasi lokasi yang estetis di lingkungan kantor untuk produksi visual konten. Karena untuk tag konten sendiri dibutuhkan tempat yang proper agar hasilnya sesuai dengan planning di awal, yaitu untuk solusinya adalah dengan mengeksplorasi teknik pencahayaan baru serta mencari alternatif lokasi syuting yang kreatif di luar area kantor. Yang ketiga adalah yang kendala yang saya alami yaitu penjadwalan akibat tingginya mobilitas dan juga padatnya jadwal kerja internal talent. Yang dimana untuk tech content sendiri kita membutuhkan dari perusahaan menyediakan talent dan juga model. Namun terkadang jadwalnya tidak match gitu. Jadi misalkan kita membutuhkan talent di tanggal segini, waktu segini, terkadang talent tidak bisa menyanggupi. Jadi untuk solusinya sendiri adalah dengan menerapkan sistem booking jadwal talent dari jauh-jauh hari, minimal 1 minggu sebelum produksi dimulai. Lalu ada kesenjangan teori dan praktik. Untuk keselarasannya, mata kuliah digital marketing memberikan fondasi teori yang kuat terkait konsep perencanaan konten, branding, pengolahan akun, dan pengenalan dasar analitik media sosial. Untuk kesenjangannya, yaitu kurangnya pembahasan praktikum secara mendalam di kelas mengenai penggunaan tools industri digital atau social media tools untuk otomatisasi penjadwalan scheduling konten skala besar dan pembacaan advanced dashboard analitik serta tingginya kecepatan perubahan tren bahasa kreatif di lapangan yang tidak tertangkap oleh buku atau materi di kuliah. Untuk rekomendasi ke depannya itu untuk pertama pembaruan syllabus dan menambahkan materi praktikum penggunaan sosial media tools standar industri untuk riset tren mendalam dan juga manajemen dashboard analitik. Yang kedua, integrasi studi kasus dengan memasukkan analisis, analisis kasus real dan juga dinamis dari perkembangan industri kreatif digital ke dalam materi diskusi kelas. Dan terakhir, kolaborasi praktisi menyelenggarakan workshop berkala atau program dosen tamu dengan menghadirkan praktisi sosial media spesialis yang aktif untuk menyelaraskan keilmuan mahasiswa dengan kebutuhan pasar kerja. Saran untuk perusahaan yang pertama adalah alur koordinasi dengan membangun sistem atau standar operating procedure atau SOP, alur komunikasi informasi produk yang terstruktur antar lintas divisi. Yang kedua, infrastruktur produksi dengan menyediakan fasilitas area mini studio khusus internal di kantor untuk mengoptimalkan efisiensi waktu pengambilan konten. Yang terakhir, manajemen jadwal dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan waktu kerja talent ke dalam kalender digital bersama untuk menghindari tumpang tindih jadwal syuting. Kesimpulannya yaitu untuk kegiatan PKL sendiri berfungsi sebagai jembatan yang efektif untuk menguji dan menerapkan teori akademik perkuliahan langsung ke dalam ekosistem bisnis profesional. Pengalaman saya sendiri selama 4 bulan ini berhasil untuk meningkatkan kompetensi hard skill dalam analisis data media sosial berbasis data dan juga menumbuhkan soft skill krusial seperti komunikasi antar divisi untuk manajemen waktu dan juga problem solving dalam lingkungan kerja nyata. Berikut adalah dokumentasi selama saya melakukan beberapa dokumentasi selama saya melakukan PKL di SS Group. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Atia. Pertanyaannya adalah, coba kamu apa ya, ketika kamu melakukan apa tuh namanya pekerjaan-pekerjaan yang diberikan atau tanggung jawab yang kamu lakukan, temuan apa yang paling bermakna yang ada integrasinya dengan eh, mata kuliah di BISDIK? Baik, terima kasih Ibu untuk selama saya melakukan job desk saya di tempat magang ini. Temuan yang saya temui adalah yang paling bermakna buat saya untuk
yang berhubungan dengan mata kuliah di BISPIK ini, khususnya di digital marketing dan sosial media ya Ibu, khususnya. Jadi saya menemukan bahwa bagaimana kita merancang sebuah content planning karena em, itu akan sangat berpengaruh untuk kedepannya, di mana kan nanti audiens yang menikmati konten dari hasil dari konten planning yang telah kita buat sebelumnya. Begitu, Ibu. Emang gimana? Bagaimana Ibu maksudnya? Mohon maaf. Emang gimana? Kata kamu kan kamu eh apa itu diajarin cara menschedulekan konten dan lain sebagainya. Ya. Emang kayak gimana caranya? Oke, jadi dari mentor saya sendiri adalah sebenarnya untuk membuat konten planning ini bisa beragam isinya dan juga banyak itu. Jadi yang saya dapat adalah pertama dari riset dulu. Jadi konten konten kita ini mau dibawa seperti apa? Kan untuk dari SS Group sendiri targetnya memang untuk wanita em, di usia 25 sampai 45 tahun. Jadi untuk pembawaan kontennya, tipe kontennya ini memang harus menyesuaikan gitu. Visualnya juga. Dan untuk isi dari konten planning yang saya dapat adalah bisa dengan meriset misalkan di e-commerce kita bisa melihat produk apa yang paling tinggi gitu salesnya. Di situ bisa kita promosikan dan juga dengan misalnya produk yang memang saya kadang bertanya langsung ke tim gudang kira-kira produk apa yang masih banyak gitu stoknya dan perlu di boost penjualannya. Oleh karena itu bisa menjadi bahan saya untuk membuat konten planning, di mana membantu mempromosikan produk tersebut yang memang mungkin masih stuck di stoknya di gudang, jadi agar bisa di boost penjualannya. Selanjutnya, saya biasanya melihat dari di 1 bulan ini saya bisa membuat konten planning itu di akhir bulan, kira-kira di tanggal 25. Nah, di situ untuk bulan depan ini, apakah ada hari-hari besar? Jadi, jika ada, langsung akan saya masukkan ke eh, konten planning, begitu. Terus juga mungkin untuk biasanya juga ada request dari tim sales host live. Jadi misalkan ada akan ada live streaming. Nah, nanti mereka akan request konten untuk tolong publikasi info live streaming ini di Instagram. Nanti akan saya masukkan. Begitu, Ibu. Oke, tadi kan kamu menyampaikan kalau awal yang kamu lakukan adalah research ya. Iya, Ibu. Oke, did you write the research in your paper? Sebelumnya saya belum mencantumkan apa bagaimana prosesnya. Namun saya mendapatkan info tersebut dari mentor saya sendiri, leader saya di divisi sosial media dan kreatif, bahwa memang em, produk-produk di SS Group ini ditunjukkan paling besar ini memang untuk targetnya ke wanita di usia sekitar 25 sampai 45 tahun, Ibu. Ya, so revisi your paper and write your step yang benar ya. Oke, baik, Kalau Ibu. misalkan kamu bilang kalau the first step is research, so you write the process research in your paper ya. Baik, Ibu. Oke, maybe Jesse, any question? Eh, Ya. Mungkin saya izin bertanya, Ibu, untuk Ya. saya dapat info dari Ibu Rina di grup untuk penilaian PKL. Jadi ada dari mentor sama dari dosen penguji, Ibu. Untuk dosen penguji Ibu sendiri nanti menilainya bagaimana ya, Bu? Untuk Oh, I sent to Mas Jeffrey.
Oke. Ya, Ibu. oke. Ada lagi? Sudah Ibu, sudah cukup. Oke. Silakan direvisi ya, Tia. Iya Bu, siap. Nanti saya kirim Ibu dokumennya setelah revisi. Oke. Terima kasih Yuk. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.